Inilah lokasi diketemukannya mortir. Ini saya berada di dusun Tanjung Umbul Martani. Saya kesini kebetulan mortirnya udah diambil dari kepolisian dan saat ini lokasinya sudah ditimbun kembali, mortirnya sudah diamankan oleh pihak yang berwajib yaitu kepolisian. Kemudian saat ini tinggal sudah dibangun bangunan di tepi jalan seperti ini. Saya ingin tahu ceritanya kenapa kan nggak mungkin mendadak diketemukan mortir itu, ceritanya gimana? Saya ingin menemui masyarakat yang mempunyai rumah di lokasi ini. Ya, ceritanya itu kan mau ngasih Dengan Mas siapa ini? Mas Margono. Margono, penduduk Wonogiri. Penduduk Wonogiri. Dari Wonogiri kan saya ngerjain itu. Ngerjain apa itu? Apa membuat pot itu loh. Oh, membuat yang sudah dibangun itu. Taman itu. Itu yang punya kerjaan siapa? Mas Gandung, Pak Gandung. Oh, yang punya kerjaan yang punya rumah. Ya. Oh gitu. Terus ceritanya gimana? Ceritanya kan mau naruh pot itu. Oh iya. Itu kecil. Oh iya, iya. Nah, bosnya disuruh naruh situ. Terus saya gali itu kedalaman ya sekitar 70-an cm apa 50 ya. Terus saya menemukan barang apa ya? Barang kayak batu gitu, terus saya pakai linggis itu loh. Iya. Pakai linggis saya kecelukin terus, kok ada kayak besi, terus saya penasaran toh mau jual rosok gitu kalau besi. Gitu. Nah, Iya. kok saya apa itu Gali terus ya? gali terus serot maju gitu toh. Iya. Kok tumpul besinya gitu. Oh iya. Nah, terus itu kan yo banyak teman-teman yang di sini ya tetangga-tetangga itu lihat, terus dia ya juga penasaran, disuruh lihatin semua. Ya akhirnya ya itu kelihatan tumpul sekitar setengah meter lah. Nah itu katanya apa tuh rudal gitu. Akhirnya diteleponin ke kepolisian. Terus ditanganin malamnya itu. Malam ditanganin. Terus kedalamannya berapa itu, Mas? Ya sekitar 50 cm 70-an cm. 50 cm 70 cm. Kalau bendanya ya, sendiri gitu lah. Bendanya sendiri panjangnya berapa, Mas? Aku juga nggak meterin sih pas. Kalau lingkarannya? Oh, lingkarannya ya sekitar berapaan ya tuh? Besar ya. Diameternya berapa? Segitu enggak setiang listrik itu loh. Oh, setiang listrik. Yang bawah tapi enggak pucuk yang bawah itu. Oh, besar tuh itu. Tiang listrik yang hitam apa yang putih? Yang putih itu yang. Oh, berarti besar, berarti sekitar diameternya sekitar 30-an ya, 30-40 ya. Lebih 50-an malahan. Diameternya 50-an. Besar itu. Iya, besar berarti ya. Bobot itu kayak besi kan ya lumayan toh nek dirosok kayak. Ini dari narasumber langsung yang menemukan langsung mortir. Terus ditangani polisi, terus dibawa ke kepolisian, Mas. Dibawa ke kepolisian, kemudian diledakkan itu di mana lokasinya? Kemarin di mana itu? Aku juga nggak tahu kalau ledakannya tuh. Aku juga nggak ke tempat itu, juga nggak tahu ini. Oh gitu ya. Yang jelas saya cuman menggali itu ya. Akhirnya jadi kan ceritanya kan ada nggak ujuk-ujuk diketemukan itu. Oh ya enggak loh. Makanya kan kenapa lara-larai kok bisa diketemukan itu kan padahal udah ya hampir 100 tahun ya. Itu ada penanggalannya nggak? Nggak ada. Nggak tahu saya juga. Yang menangani kan kepolisian. Iya. Itu disuruh apa? Nggak deket-deket pas itu loh. Pas diketemukan.
Terus pas diketemukan itu keadaannya neyeng atau gimana? Ya neyeng. Neyeng. Oh, saya gejlukin itu apa lecetannya itu neyeng gitu. Oh gitu. Tebalnya berapa neyengnya? Ya 1 cm ada. 1 sentinan. 1 cm berarti cukup tebal itu. Berarti kan udah lama. Tertanam cukup lama. Terima kasih Mas. Kemarin saya karena apa? Alhamdulillah dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala pelaksanaan disposal pemusnahan bahasanya uksul ya, uksul yang diidentifikasi identik dengan bom pesawat ya, yang diduga karena lama diperkirakan pada zaman perang kemerdekaan dengan bobot 3,5 kintal 360 kg, panjang 1,8 dan diameter hampir 1 meter. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada terkhusus yang personil tim Jibom Jinak Bom Gegana Satpol Polda DIY yang di-backup oleh dari Jibom dari Mako Korprimo Polri, dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati, stakeholder, SKPD semua dari Pemda DIY, Pemda Sleman, Pemda Sleman semua, BPBD, Kesbang, khusus BPBD, relawan semuanya, ya. Polresta, Polsek, kemudian kecamatan dan kelurahan, yang intinya mensukseskan, mendukung dan mendorong pelaksanaan disposal sehingga rapat awal diskusi bersama menentukan lokasi yang terbaik, teraman, tentu penjumlahnya adalah tim Jibom ya. Kemudian personil Polres, Polsek, Babin termasuk TNI, Koramil membackup di lapangan, dan yang terpenting adalah dukungan daripada Pemda Sleman, kecamatan, lurah termasuk relawan BPBD semuanya yang mendukung mencari solusi yang terbaik yang aman untuk semuanya, karena nggak semua bisa mendukung kalau di tempat lain mungkin ya. Ini sejarah-sejarah dan dalam tujuh hati paling dalam alhamdulillah pelaksanaan dengan aman, dengan meminimalkan resiko ya. Sekali lagi matur bangun pada semua supportnya termasuk relawan dalam mengamankan, menentukan, melokalisir dan mensterilisasi termasuk pasca pra acara dan pasca ya. Terima kasih BTG telah memberi support kami bahwa itu aman dengan jarak 12 km ya, insya Allah aman dan terpatah di dan semua perangkat matur bangun hingga masyarakat bisa tenang, berinformasi, jangan sampai takut. Kita akan fokuskan keamanan dan keselamatan semuanya. Kemudian terima kasih dari Pemda semuanya, acara berjalan lancar dan alhamdulillah peran dari Pemda termasuk wilayah mensupport untuk mendata dan mereka akan usahakan karena itulah saya khawatirkan dari awal mungkin diberatkan di kita, nanti kita juga bisa sama kita ini juga butuh biaya walaupun mitigasi hal yang sudah kita upayakan masing-masing. Sekali lagi matur sembahun dukungannya dan pesan dari Pak Kapolresta, isu-isu yang nggak benar jangan direspon. Kalau menemukan sesuatu yang dianggap berbahaya silakan dilaporkan, jangan ngambil mengangkat dulu, karena pada dasarnya kalau kecil akan diselesaikan di lokasi dan dievakuasi orangnya, tetapi kalau tidak memungkinkan kita pasti akan evakuasi dengan cara yang insya Allah aman. Karena detonator itu nanti kabelnya kan sepanjang kabel dipakai Pajula ya jadi saya ketik-ketik. Demikian saya ucapkan terima kasih Pak Kapolresta, menyampaikan terima kasih ke semua kabupaten semuanya. Mudah-mudahan ke depan kita bersinergi, berkolaborasi bersama dengan semua tujuan untuk masyarakat, kebaikan dari Kabupaten Sleman. Demikian yang sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Oka, Polresta, kami hormati Pak Mendan, Pak Muhammad
menginginkan kalah sudah beralih tentang kalangan beliau, sudah kita serahkan sepenuhnya. Kemudian Pak Kaban, Pak Mas, teman-teman, Mas Andika, Tim Merapi, izin Pak Kasamata, dan teman-teman sekalian, para wartawan yang saya cintai, saya bangga. Mohon izin Pak Bupati, Pak Wabu, Pak Sekretariat langsung menyampaikan kesempatan ini dengan keluarga saya sebagai asisten juga bidang perekonomian dan pembangunan. Perlu dikatakan pertama adalah terima kasih dari Kapolresta Sleman dan tim masuk Jigong sudah melaksanakan proses disposal temuan barang berbahaya di wilayah Sleman sebagai komitmen dukungan dari kita bersama. Apapun yang akan terjadi, pemerintah akan bertanggung jawab akibat dampak dari disposal berbahaya ini. Arahan Bupati seperti itu, sehingga teman-teman Kesbang BPBD telah melakukan penyisiran apakah kemarin ada dampak yang terjadi. Ternyata ada dampak meskipun tidak terlalu besar, tapi apapun nanti akan ada pemulihan, seperti ada beberapa kaca yang pecah, kemudian palung, palung. Hari ini akan diselesaikan oleh BPBD bersama pertimbangan teknis untuk keamanan dan mengurangi risiko dampaknya akhirnya dipindahkan ke Cangkringan. Dan alhamdulillah masyarakat Cangkringan mendukung proses ini. Karena ini sekali lagi, karena kalau kan sudah terbiasa dengan kemanusiaan. Jadi disposal ini adalah rangka untuk mengurangi risiko terhadap kemanusiaan. Dukung alhamdulillah arahan dari Jigong, proses sterilisasi juga lancar, kemudian proses pengamanan juga lancar atas kerjasama kolaborasi kita semua. Ada pemerintahan, ada Dimas, kemudian termasuk kita hadirkan BPPTKG. Kenapa kemudian kita mengantisipasi apakah ada pengaruh nanti terhadap stabilitas ubah rangsa. Ya, kita hadirkan. Maka posisinya yang sepakati adalah 12 km dari puncak. Dari pantauan kami dan atas informasi dari BPKG, ledakan detonator 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada efek getarannya terhadap seismik yang dipasang di Badan Kopak, Labuhan maupun yang di Pasar Bubar ya, puncak. Alhamdulillah. Tapi yang keenam yang dipicu dengan peluru itu, bomnya itu efeknya, getarannya itu terekam di seismik puncak. Dan yang pertama kali merekam adalah dari Badan Kopak, Labuhan, yang tidak di Pasar Bubar. Dan pengamatan kami tidak ada dampak yang signifikan terhadap stabilitas ubah, tidak ada guguran terhadap bom. Kita bersyukur di situ. Terima kasih Mas Andika sudah hadir karena memantau langsung. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu tidak lepas dari doa kita semua. Karena yang keenam, kalau 6 kemarin tidak berhasil, maka akan diadakan dari Mabes Brimob ya. Alhamdulillah, artinya pekerjaan kita berhenti di 12 tahun. Kemudian selanjutnya nanti berkaitan dengan pemulihan dan bentuk rasa apresiasi pemerintah terhadap masyarakat yang mau mendukung
mungkin sudah sedikit memberikan arahan. Karena kemudian dari nanti karena sudah tahu Pak Sekda mungkin itu saya siap. Ya, jadi istilah kami bukan penggantian tapi pemulihan. Kemudian juga ada apresiasi, wujudnya apresiasi terhadap warga masyarakat. Jadi kita begitu atas bersama dengan kemudian data kerusakannya apa sudah ada di tangan beliau dan itu yang akan menyajikan untuk kerusakan dan apakah hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan arahan Pak Bupati dan Pak Wagub segera secepat mungkin dipulihkan. Nah ini mudah-mudahan itu lancar. Kemudian terima kasih atas pertanyaan. Menambah apa yang tadi saya sampaikan, jadi dari proses yang tadi saya sampaikan ke beliau, maka ketika ini ada kerusakan maka perlu kemudian kita lakukan untuk pemulihan. Nah berkaitan dengan data-data sampai dengan tadi malam, memang kami berkoordinasi dengan Pak Newu, kemudian dengan Bapak Lurah, ada di 3 kelurahan yang terdekat, yaitu di Gladaharjo, Ukirus Sari, dan Argomulyo. Nah dari ketiga wilayah tersebut, karena yang radiusnya paling dekat dengan lokasi untuk pelaksanaan tersebut, maka data-data yang sampai dengan saat ini, dan ini tadi sudah final gitu dari lapangan, ada sebanyak 13 rumah warga yang terdampak dari getaran. Itu terdiri dari 11 warga di Padukuhan Besalen Gladaharjo, Angkringan, kemudian 1 warga dari Padukuhan Banjarsari, kemudian 1 lagi dari Ukir Sari. Itu. Nah, kerusakannya sebetulnya tidak terlalu besar. Jadi ada yang misalnya masjid itu karena ketiban, kejatuhan serpihan itu galvalumnya itu penyok 1 misalnya gitu. Kemudian juga ada genteng yang rusak, ada 2, yang terbanyak itu kurang lebih 1 rumah itu 10 genteng. Sehingga total untuk yang ini sudah kita update, untuk pohon itu ada 7 batang, 1 agak besar, kemudian yang 6 kecil. Kemudian genteng pecah dari 13 rumah tersebut itu sekitar 32 buah genteng gitu. Kemudian galvalum rusak ada 2 itu, yang 1 tadi di masjid. Kemudian kaca jendela ini ada 4 buah, itu yang rumah yang terdekat dari lokasi karena tidak getaran gitu ya. Itu tapi jendelanya sebetulnya jendela semacam lampu, jadi tidak terlalu besar-besar. Kemudian ada tembok yang garis itu 1 rumah. Nah terhadap hal ini sejak kemarin kami langsung melakukan upaya untuk segera memperbaiki. Kemudian hari ini kami sesuai dengan perintah dari Bapak Bupati dan Pak Sekda, hari ini akan kami selesaikan bersama dengan Pak Lurahan untuk mengembalikan posisi dari kerusakan-kerusakan tersebut atau pemulihan. Itu. Kemudian di samping itu tadi juga disampaikan untuk apresiasi, karena terutama yang ada di Padukuhan Besalen ini yang paling terdekat. Ini kami setelah data dari Pak Lurah, maka yang akan kita berikan apresiasi ada 34 rumah atau kakak. Itu. Ini ya karena kemarin kan memang suaranya ini yang sempat harus kemarin geser dari lokasi rumah masing-masing. Itu. Dan hari ini kami bersama dengan Dinas Sosial ini sedang proses
proses untuk perbaikan dan juga pengiriman untuk apresiasi. Bentuknya adalah sembako untuk masing-masing rumah tersebut. Mungkin itu Pak, teman dari kami. Terima kasih.